Scleractinia juga disebut sebagai karang batu atau karang berbatu atau karang keras, merupakan hewan laut di film Cnidaria yang menghasilkan struktur kaku yang terbuat dari kalsium karbonat atau CaCO3. Fenomena tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahap penting, yaitu reproduksi, perkembangan telur, menetap, dan tumbuh dewasa. Mari kita bahas lebih dalam setiap tahap ini. Reproduksi. Kelompok invertebrata laut yang disebut polip biasanya akan menghasilkan sel sperma dengan jumlah besar dari bagian luar terumbu. Pada saat yang sama, jutaan telur dilepaskan dari karang. Setelah spawning atau pelepasan sel telur dan sperma ke dalam air, sel sperma akan membuahi ovum dalam waktu 1-2 jam. Perkembangan telur. Pembelahan zigot terjadi selama kurang lebih 18 jam. Zigot akan berkembang menjadi larva planula yang melayang-layang mengikuti arus di kolom perairan selama berhari-hari hingga sebulan penuh. Dalam beberapa kasus, proses reproduksi dan pembuahan terjadi secara internal. Sperma akan dikeluarkan melalui mulut polip lain dan menyatu dengan sel telur membentuk larva. Setelah cukup matang, larva akan dilepaskan ke dalam air. Menetap. Larva dewasa akan tenggelam ke laut dan menempel di dasar laut. Terkadang ia muncul dan tumbuh sendiri di atas karang untuk menetap. Saat larva menjadi stasioner di dasar laut atau di terumbu, ia akan melalui tahap metamorfosis dan berubah menjadi polip atau modul. Tumbuh dewasa. Polip karang akan terus berkembang hingga membentuk mulut dan tentakel. Alga laut kecil yang disebut Zooxanthella akan menempel pada polip yang menetap, memulai hubungan simbiosis yang saling menguntungkan yang menghasilkan produksi kalsium karbonat dan mendorong proses kalsifikasi atau pengerasan polip. Seperti kebanyakan organisme hidup, karang membutuhkan waktu sebelum mereka dapat bereproduksi. Begitu mereka melakukannya, mereka dapat menghasilkan lebih banyak gamet dan akhirnya memulai kembali siklus hidup karang. Umumnya jenis karang ini hidup di perairan pantai atau laut yang cukup dangkal, di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Di samping itu, untuk hidup, binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25-32 derajat Celcius. Ekosistem terumbu karang adalah unik karena umumnya hanya terdapat di perairan tropis, meskipun beberapa karang dapat dijumpai dari lautan subtropis, tetapi spesies yang membentuk karang hanya terdapat di daerah tropis. Kehidupan karang di lautan dibatasi oleh kedalaman yang biasanya kurang dari 25 meter. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, karang tropis dangkal di Samudra Hindia dan Pasifik memiliki spesies karang paling banyak. Sampai saat ini, hampir 800 spesies karang pembentuk terumbu telah diidentifikasi dengan penemuan baru terjadi setiap tahun. Dari spesies yang diketahui, sebagian besar ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, daerah yang dikenal sebagai kawasan Indo-Pasifik. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration juga, ada lebih dari 600 spesies karang yang ditemukan di segitiga terumbu karang, atau Coral Reef Triangle, wilayah yang mencakup perairan di sekitar Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, menjadikan wilayah ini sebagai hotspot global keanekaragaman karang.